Sidang Senat Terbuka Wisuda STAI Publisistik Talent Jakarta tahun akademik 2023-2024. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern. Yang kami hormati Guru Besar Fakultas Tarbiyah Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Armai Arif MA. Yang kami hormati Dewan Pengawas Yayasan Islam Tauhid Jakarta, Dr. Andes HFM Hasil Aliyadrus SSMM, Ketua Yayasan Islam Tauhid, Dr. Andes Dedi Oktarinto MA. Sesaat lagi kita akan mengikuti upacara Wisuda Putra Putri tercinta. Karenanya, marilah kita satukan pandangan mengikuti acara dengan seksama dan hikmat. Sabtu 30 November 2024 tahun akademik 2023-2024. Alhamdulillah, insya Allah akan dilaksanakan sidang senat terbuka dan wisuda sarjana prodi komunikasi dan penyiaran Islam dan kependidikan Islam STAI Jakarta. Maka dengan memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sidang senat terbuka wisuda sarjana tahun akademik 2023-2024 saya nyatakan dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
yang sangat bersejarah tentunya bagi sebagian kita, karena di depan kita, di samping kita ada adik-adik kita yang telah menyelesaikan studinya dengan penuh perjuangan selama 4 tahun, bahkan mungkin ada yang agak lebih lama lagi, mungkin yang hampir 7 tahun barangkali, tapi gak ada rasanya. Kalau disuruh angan kan gak enak. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, ini untuk pertama kalinya orasi ilmiah mau kita minta untuk berdiri dan duduk bersama pimpinan sekolah tinggi. Terima kasih Prof. Armai. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kemuliaan kepada Prof dan keluarga. Amin. Saya bertanya, kenapa kok mau? Oh, ternyata usut punya usut. Memang Prof Armai ini juga merasa memiliki tawalid, karena memang beliau adalah, ya biar nanti cerita sendiri, memang juga dari Minang. Maka tadi di kamar Prof tanya, Pak Sam dari mana? Dikiranya orang Minang pula, ya, namanya Samsudin gitu kan. Nggak taunya orang Jawa. Jadi yang dulu di sini emang rasanya nggak ada orang Minang, Prof. Semuanya Jawa dan Sunda dan Bima, ya, satu. Inilah keberagaman yang dimiliki oleh Tawalid. Alumni dan tidak alumni sekarang duduk bersama. Tidak lama, karena nanti akan ada nasihat yang agung dan mulia. Saya hanya ingin kepada adik-adikku yang tersayang, yang hari ini sebentar lagi akan dikukuhkan. Mohon maaf, memang Pepertais hadir tetapi online. Sedang ada di bis dari Semarang menuju Jakarta karena habis kunjungan kerja. Dan yang ada di bus ini diantaranya adalah ada Ibu Emi, Hajah Emi, istri Pak Nazarudin selaku Menteri Agama, juga Pepertais ada Pak Sekor, Pak Dr. A.M. Hasan. Insyaallah nanti akan memberikan sambutan dengan online, menyempatkan waktu sekalipun ada dalam perjalanan. Harusnya Tawalid ikut bersama, tapi karena punya hajat jadi tidak bisa ikut. Adik-adik yang hari ini telah menyelesaikan perjuangan selama belajar di Tawalid. Pertama, saya ingin ucapkan selamat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk adik-adik semuanya dan keluarga. Tentu tak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayah dan bunda, nenek dan istri maupun suami,
yang telah begitu luar biasa mendukung Ananda suami atau istri untuk menyelesaikan studi di Tawalib. Kami yakin bahwasanya di antara yang dulu ini ada yang jauh lebih pintar dari yang sedang berbicara dalam beberapa bagian. Karena itu tidak boleh berhenti sampai di sini. Adik-adik harus lanjutkan kepada proses yang lebih tinggi lagi. Tapi hanya satu saja pesan, bahwasanya ilmu setinggi apapun yang nanti didapatkan, sepandai dan sepintar apapun yang adik-adik terima sebagai karunia dari Allah, maka tidak boleh merasa bangga dan ujub. Karena apa? Ternyata pada literatur kuno itu menceritakan derajat sombong ujub yang paling tinggi itu ternyata justru ada pada orang-orang yang berilmu, bukan profesi lain, bukan karunia lain. Para ulama menjelaskan ternyata sederhana. Ada orang mengatakan, ini yang paling kaya di kampung saya. Cucuk datang orang yang lebih kaya. Oh iya, saya kalah ternyata. Sudah selesai. Gak terus dia. Ada yang merasa ganteng sekali. Dia paling ganteng di kampung ini saya, di kampus ini saya, di sekolah ini saya. Tapi ternyata ada guru baru yang lebih ganteng lagi. Wah, kalah saya. Sudah selesai. Tapi ketika Allah titipkan ilmu kepada kita, maka ini sesungguhnya yang luar biasa, karena di sana pada titipan ilmu dan kemudian Anda merasa besar, Anda merasa segala-galanya, ini yang lebih berbahaya. Karena apa? Karena ketika diajak berbicara, ada saja logika-logika yang kemudian terkadang karena untuk mempertahankan dirinya dan kemudian menghalalkan segala macam bentuk cara dengan argumen-argumen yang terkadang juga tidak masuk akal, merasa tahu semuanya, padahal kan dalam hidup ini juga ada spesialisasi. Karena itulah makanya hanya ini satu saja pesan Pak Sam dan pesan para pimpinan untuk tidak ujub dalam hal ilmu. Karena apa? Karena kami yakin menurut catatan dan menurut wawancara mereka semuanya insya Allah juga akan melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, pimpinan, para dosen dan staf semuanya mengucapkan ribuan permohonan maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan selama adik-adik semuanya bersilaturahim dengan kami. Kami manusia biasa, namun yakinlah bahwasanya terkadang komunikasi yang kurang baik bukan diniatkan untuk tidak baik, tetapi mungkin itu karena spontanitas ingin adik-adik semuanya lebih baik dari kami semuanya yang kelak suatu hari nanti juga mungkin sebagian akan meneruskan perjuangan kami. Kepada seluruh hadirin, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya pada hari ini. Dan hanya satu yang saya minta untuk ayah, bunda, suami, istri, nenek, kakek, doakan kami. Doakan kami para pimpinan, doakan kami para dosen, doakan kami pimpinan yayasan, doakan kami seluruh sivitas akademika Stay Unital Jakarta akan kami ke depan bisa memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena alhamdulillah kami sudah teradaptasi baik sekali. Tepuk tangan dong. Kami alhamdulillah dua prodi baik sekali dan mohon doanya prodi-prodi berikutnya sudah berada di Kementerian Agama, mudah-mudahan segera hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kami kecil, kami belum besar, tetapi kami sudah merambah dunia internasional karena kami sudah penelitian internasional, kami sudah KKN internasional, kami sudah jurnal internasional, dan kami insya Allah besok juga kami akan berangkat juga ke Terengganu, Malaysia untuk menandatangani MOA sebagai kelanjutan dari MOU yang sudah dibangun, dan insya Allah akan menjadi kebaikan untuk masa yang akan datang. Kalau bukan sepetes cinta, tak akan berubah sebaik visi.
Kalau bukan karena cinta Tawalib, tak akan mungkin aku ada di sini. Karena Tawalib dari ranah Minang gitu. Tapi itu bukan pantun Melayu, tapi pantun Melayu. Saya selaku Ketua Yayasan Islam Tawalib Jakarta adalah manusia doib, lemah, tidak ada apa-apanya. Kenapa saya bertahan di Tawalib dan teman-teman yang lain bertahan? Karena ini adalah amanah pendiri yayasan atau sekolah tinggi Tawalib Jakarta, dan mereka merupakan tokoh-tokoh besar baik skala nasional maupun internasional. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu sekalian melihat kami di depan di sini, ini kami tidak ada apa-apanya. Tapi karena ini merupakan amanah dari para pendiri Tawalib Jakarta, maka ini sesuatu yang perlu kita jalankan dan kita tingkatkan sebaik-baik. Ada Profesor Buya Hamka, ada Profesor Dr. Muhammad Nasir, dan bahkan banyak lagi profesor, dan kita diresmikan Tawalib Jakarta ini oleh Bapak Adam Malik, ya, pada saat beliau 1 tahun setelah sudah tidak menjadi wakil presiden. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya akan menyampaikan sedikit supaya adik-adik dan ibu punya rasa bangga gitu. Ya, bangga Tawalib. Karena kenapa? Tawalib didirikan dan mendirikan. Tawalib dilahirkan dan melahirkan tokoh-tokoh besar. Saya ambil contoh saja, alumni Tawalib yang ada di Jakarta. Contoh satu, mendirikan pesantren Gontor. Ya, Kiai Imam Jarkasi, satu alumni Tawalib bisa melahirkan Gontor dan bisa melahirkan alumni Gontor yang sangat luar biasa. Nah, sementara alumni Tawalib dari Sumatera Barat yang ada di Jakarta mendirikan perguruan tinggi melalui ibu kota, yaitu Tawalib, Sekolah Tinggi Agama Islam Bukti Sidik Tawalib Jakarta. Tetapi ada sejarah yang perlu saya sampaikan. Pertama, ya kita tahu ya, bahwa Tawalib Sumatera Barat merupakan gerakan pemurnian ajaran Islam dan pendidikan. Nah, kemudian para alumni tadi seperti Bapak Profesor Kiai Haji Zainal Abidin Ahmad, beliau mengarang tafsir. Kemudian juga Bapak Haji Umar Bakri, Datuk Tan Besar, Haji Ilyas, Datuk Tan Sati, Haji Jamal Jamil. Nah, kemudian tahun 1979 lahirlah Tawalib di kediaman Bapak Haji Umar Bakri, Salemba Tengah, nomor 36 dan 38. Proses berikutnya adalah pendirian di Jakarta. Tawalib Jakarta dimulai dengan kursus dakwah tahun 1982, dipimpin Profesor, kursus dakwah yang dipimpin oleh Profesor Zainal Abidin Ahmad. Kemudian kursus tersebut berkembang menjadi Akademi Dakwah dan Publisitik pada 1 Oktober 1982. Yang kemudian diresmikan oleh mantan Presiden Republik Indonesia tahun 1984. Lembaga ini diubah menjadi Sekolah Tinggi Dakwah dan Publisitik Tawalib Jakarta. Kemudian pengembangan berikutnya adalah untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman, maka Sekolah Tinggi Dakwah Publisitik Tawalib Jakarta berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin atau STIU. Salah satunya saya adalah tamatan STIU Tawalib Jakarta. Ya, kemudian tahun 1965, kemudian jurusan ditawarkan termasuk komunikasi penyiaran Islam. Ada 2 jurusan, KPI atau komunikasi Islam dan KKI itu pendidikan. Berkembang sini seperti yang disampaikan oleh Bapak
ketua sekolah tinggi, alhamdulillah kepercayaan daripada Bank PT akreditasi kita dua-dua mendapatkan baik KPI maupun KI akreditasinya B dan B plus baik, B yang sangat baik. Inilah juga perjuangan teman-teman sekolah tinggi agama Islam Politik Jakarta. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan, bagi adik-adik sekalian yang akan barangkali menyelesaikan, akan diwisuda dan akan bermasyarakat, maka jangan lupakan 5 hub. Yang ini merupakan pemikiran para pendiri Tawalid bahwa alumni harus mencintai Pancadharma atau 5 hub. Yang pertama adalah hubul ilmi, cinta pada ilmu. Anda jangan cukup sampai dengan S1, bisa melanjutkan selanjutnya S2, S3 dan sebagainya. Kemudian yang kedua hubul ijtihad, cinta pada pembaharuan atau pemikiran. Hubul jihad, cinta kepada kesungguh-sungguhan. Hubul iktimat al-nafs, cinta kepada kemandirian. Jangan mau jadi pegawai negeri dan sebagainya, tapi Anda cinta kepada kemandirian, sehingga Anda tidak mudah dikendalikan oleh orang, tapi yang mengendalikan Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah hubul ikhlas lillahi ta'ala. Tanamkan kalau Anda di tengah-tengah masyarakat, apapun profesi Anda, 5 hub itu menjadi Anda harus pahami, Anda harus aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Judul yang diberikan kepada saya yaitu membangun integritas dan kesalahan sosial di era digital. Nah, dari judul ini saya teringat ya, ada teman saya dari Jepang, seorang dosen, dia katakan begini. Seorang dosen di Jepang pernah berkata, kami tidak terlalu khawatir jika mahasiswa kami tidak pandai terhadap mata kuliah IPA. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai atau tidak mempunyai integritas. Bapak Ibu sekalian, membangun integritas di abad 21 ini memang suatu hal yang harus kita lakukan sungguh-sungguh, dan ini juga yang ingin dibangun kembali dan dikuatkan kembali oleh Presiden kita yang terpilih, Pak Prabowo. Nah, membangun integritas merupakan perilaku positif dan baik yang harus digaungkan dan diaplikasikan dalam kehidupan insan madani yang paripurna. Membangun peradaban di tengah zaman yang luar biasa kompleks, perkembangannya bagian dari tantangan dan harapan yang harus diwujudkan untuk membuktikan bahwa sumber daya insani yang tinggi nilai-nilai integritas merupakan entitas insan terdidik dan terpelajar sebagai ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 ya, tentang pendidikan karakter, yaitu ada 5 kata kunci. Pertama religiusitas, yang kedua integritas, yang ketiga nasionalisme, nah yang keempat kemandirian, dan yang kelima gotong royong. Nah, masing-masing 5 kunci ini punya indikator. Tapi saya karena judulnya terkait integritas, saya seorang yang dikatakan punya integritas kalau dia mempunyai sifat
Yang pertama kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, komitmen moral, dan cinta kepada kebenaran. Bapak Ibu sekalian, generasi Gen, kami kenal dengan istilah generasi Z dan Alpha, memiliki peran penting akan penggunaan perkembangan teknologi. Generasi tersebut memiliki ikatan emosional kuat dengan kehadiran teknologi. Ia terlihat terampil dalam penggunaannya, tetapi rapuh dikala teknologi itu runtuh. Ketergantungan inilah yang membuat generasi tersebut seakan tergadaikan dengan kemandirian yang kokoh, kuat, dan berkomitmen karena sejak kecil kehidupannya tidak terlepas pada teknologi. Ketergantungan ini juga membuat mereka suka dengan hasil yang cepat dan instan, selalu terburu-buru dan keras kepala. Meskipun Gen Z menyukai tantangan, namun mereka juga haus akan pujian. Pendalaman integritas dalam pemetaan terhadap generasi Gen Z dan Alpha di abad 21 perlu diberikan dan dibiasakan sejak kecil dengan tujuan dan harapan agar ia kelak menjadi generasi yang tumbuh dengan sentuhan teknologi, tetapi memiliki kepribadian dan integritas yang kuat dan semangat juang yang handal, sehingga statement di atas dapat dijawantahkan dengan integritas yang melekat berdasarkan proses pendidikan yang diterima dengan baik dan di setiap jenjang kehidupan dan jenjang pendidikan yang melatar belakanginya. Oleh karenanya terdapat nilai-nilai integritas di abad 21 dengan mind mapping atau peta konsep ke dalam 3 butir. Integritas diantaranya pertama, nilai integritas inti, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Yang kedua, nilai-nilai integritas etos kerja, yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana. Ketiga, nilai integritas sikap, yaitu berani, peduli, dan adil. Ketiga mind mapping tersebut memiliki keterikatan antara integritas dengan etos kerja, apalagi dilakukan dengan baik oleh mahasiswa dan sivitas akademika dalam menunjukkan jati dirinya dan berdampak pada nilai tertinggi sebagai individu dan sebagai insan terpelajar dari STNI Pobistiktik Kapalip, yang dengan urian integritas dimaksud dapat diketahui bahwa pertama, berintegritas jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Sementara tanggung jawab memiliki arti siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, alias tidak buang badan, dan disiplin merupakan sikap taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, mandiri, artinya tidak tergantung pada orang lain. Kerja keras berarti gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, serta tidak asal-asalan. Sedangkan sederhana memiliki arti bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga, berani memiliki arti mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sejenisnya. Memutuskan, menetapkan lulusan program Strata 1 Komunikasi Penyiaran Islam dan Strata 1 Kependidikan Islam pada semester genap tahun akademik 2023-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
Esos, Prodi KP. Muhammad Yakub Esos, Prodi KPI. Muhammad Noval Esos, Prodi KPI. Mubarak, Esos, Prodi KPI. Siti Akbariah Esos, Prodi KPI. Oh ya sih. Selamat. Emang lucu. 43 Alia Rahmayanti SPD, Prodi KI. Kenabanya baru sekarang. Terus aja, Bre. 59 Pinky Anjarima SPD, Prodi KI. Pirkatun Nadia SPD, Prodi KI. Hemat tadi. 61 Salsabila Rahmadini SPD, Prodi KI. Sania Indrawati Pua Uda, SPD, Prodi KI. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thalib, nama mahasiswa berikut sebagai lulusan terbaik Sekolah Tinggi Agama Islam Publisistik Thalib Jakarta tahun akademik 2023-2024, Yara Nadia Pradita SPD dengan IPK 3,61. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul bushra salatan tubashshiruna biha. Dengan pencapaian IPK yang luar biasa 3,61, mari berikan semangat untuk tangannya. Acara selanjutnya adalah ikrar wisudawan. Para lulusan mohon untuk berdiri, yang akan dipimpin oleh Wardoko SPD. Ikrar wisudawan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami Islam dan Fisawati. Sekolah Tinggi Agama Islam. Publisistik Bawah Jakarta. Tahun akademik 2023-2024 berjanji. Tahun akademik 2023-2024 berjanji. Satu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Mengamalkan ajaran agama Islam. Dan menghormati ilmu pengetahuan. Tiga. Menghormati nilai-nilai luhur Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta berkomitmen menjaga kesatuan Republik Indonesia. Empat. Mengamalkan 5 cinta. Cinta ilmu. Cinta pengetahuan. Cinta kesungguhan. Cinta kemandirian. Dan cinta keikhlasan. 5. Menjaga nama baik alma mater. Dan mengabdikan ilmu pengetahuan agama. Bangsa dan negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik bersama kami. Amin. Hari ini adalah sebuah hari yang telah kita nantikan bersama, di mana pada hari ini kita telah menyelesaikan tugas akhir, tugas belajar, dan dibutuhkan waktu yang tidak singkat, perjuangan yang sangat dahsyat untuk bisa sampai kepada penghujung hari ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah,